Ya, pada 2023 lalu, pekerja Swedia untuk produsen mobil Amerika Serikat Tesla pertama kalinya memutuskan untuk melakukan mogok kerja. Para pekerja yang berada di Swedia memiliki salah satu gerakan buruh terkuat di Eropa. Apa yang dimulai sebagai ketidaksetujuan lokal kecil telah berkembang menjadi konflik yang berpotensi berdampak global. Salah satunya mogok kerja bengkel mobil Tesla. Nah, bagaimana kronologinya, lalu menyebar ke negara mana saja, membawa dampak apa ke Tesla, dan bagaimana kondisinya kini? Saya akan bahas dalam Geopolitik Lewat, Musk versus pekerja Swedia lebih panas. Jadi pada 27 Oktober, 130 anggota Serikat Pekerja Logam Swedia yang tergabung dalam IF Metal melakukan aksi mogok kerja di 7 bengkel di seluruh negeri, di mana mobil-mobil Tesla biasanya diservis. Mereka menuntut perusahaan mobil listrik untuk menandatangani perjanjian kerja bersama. Para mekanik Swedia berhenti memperbaiki mobil Tesla dan beberapa serikat pekerja, termasuk pekerja pos, bergabung dalam gelombang solidaritas dengan IF Metal. Pekerja pos mulai menunda pengiriman untuk kantor-kantor Tesla dan bengkel perbaikannya. Plat mobil untuk mobil baru hanya bisa dikirimkan melalui surat di Swedia, dan blokade ini bisa membuat mobil baru Tesla tidak dapat dikemudikan di jalanan. Sesuatu yang oleh CEO Tesla, Elon Musk, dicuitkan dalam akun X-nya sebagai sesuatu yang gila. Para pekerja dermaga di 4 pelabuhan terbesar di Swedia juga menghentikan pengiriman kendaraan Tesla untuk memberikan tekanan lebih besar kepada produsen mobil tersebut. Ya, seperti kebiasaan sebelumnya di Swedia, serikat pekerja di sektor lain pun akhirnya turut melakukan aksi solidaritas. Bahkan perusahaan taksi terbesar di Stockholm telah berhenti membeli mobil Tesla baru untuk armadanya. Meskipun banyak perubahan dalam masyarakat Swedia dalam beberapa dekade terakhir, dukungan yang kuat terhadap perjanjian negosiasi bersama masih dianggap sebagai landasan kuat model ekonomi negara tersebut. Alih-alih mengimpor standar tenaga kerja longgar Amerika Serikat ke Swedia, Tesla justru mungkin beresiko mengancam model bisnisnya sendiri. Sebenarnya yang diminta oleh para pekerja di Swedia ini apa? Hanyalah hak-hak perundingan bersama mengenai gaji dan kondisi kerja di perusahaan. Namun saat itu belum ada penyelesaiannya. Hal ini juga diminta karena melihat di Amerika Serikat sendiri, Tesla telah terlibat dalam berbagai skandal selama 1 dekade terakhir, termasuk tuduhan terkait keselamatan kerja, diskriminasi rasial, pelecehan seksual, pelanggaran tenaga kerja, dan praktik ilegal untuk meredam upaya berserikat. Dengan mogok pekerja di Swedia, Tesla tampaknya telah meremehkan kekuatan dari gerakan serikat pekerja di belakang mereka. Konflik buruh Swedia melawan Tesla akhirnya menyebar ke negara tetangga, salah satunya adalah Denmark. Pekerja transportasi bersama dengan serikat pekerja terbesar di Denmark mengatakan mereka akan melakukan aksi solidaritas dengan para pekerja Swedia untuk melawan produsen mobil yang berbasis di Texas tersebut. Serikat buruh Denmark yang dikenal dengan 3F mengatakan terdapat spekulasi Tesla akan mengirimkan mobil-mobilnya ke pelabuhan Denmark dan mengangkutnya dengan truk ke Swedia setelah para pekerja dermaga Swedia memblokir penerimaan mobil-mobil Tesla di sana. Aksi simpati ini menyebar ke seluruh wilayah Nordik. Selain serikat pekerja transportasi di Denmark tadi, ada juga Federasi Serikat Pekerja Norwegia dan Serikat Pekerja Transportasi Finlandia yang telah berjanji untuk tidak mengirimkan mobil Tesla menuju Swedia. Dana pensiun yang dikelola buruh Denmark, Pension Denmark, mendivestasikan saham mereka di Tesla senilai 57 juta dolar Amerika Serikat. Ya, dampaknya pasti ke Tesla adalah produksi terkendala cukup lama saat itu. Hingga akhirnya pada akhir tahun 2023, Tesla mengajukan gugatan terhadap Badan Transportasi Swedia atas pemogokan kelompok pekerja yang menghalangi permintaan plat nomor kendaraan baru. Dan menanggapi hal itu, pengadilan di Swedia pada Senin 27 November 2023 langsung memutuskan bahwa otoritas transportasi harus bertanggung jawab atas tidak terkirimnya plat nomor mobil milik pelanggan Tesla. Keputusan itu diambil pengadilan hanya beberapa jam setelah Tesla mengajukan gugatan kepada otoritas transportasi dan perusahaan pos milik negara PostNord. Tetapi sayangnya keputusan dengan serikat pekerja di Swedia tidak ada jawaban. Ada 2 hal yang bertolak belakang yang jika terjadi salah satunya maka akan memberatkan. Jadi kalau salah satunya kalah antara Amerika Serikat Pekerja, Swedia dan juga Tesla pastinya akan memberikan dampak. Jika serikat pekerja yang kalah dari Swedia, hal ini mungkin berarti berakhirnya sistem pasar tenaga kerja berbasis norma di Swedia yang memiliki tingkat serikat pekerja paling tinggi.
tawar-menawar sektoral, dan sedikit peraturan. Misalnya, tidak ada upah minimum di Swedia karena sebagian besar pemberi kerja hanya membayar upah yang disepakati. Dalam negosiasi dengan serikat pekerja tentunya ya. Tapi kalau jika Tesla yang kalah, ini akan menjadi serikat pekerja pertama yang terpaksa dinegosiasikan dengan perusahaan tersebut. Belum usai masalah dengan Swedia, pemirsa, awal Januari lalu saham Tesla juga sempat boncos karena menghadapi masalah rantai pasokan karena konflik yang terjadi di Laut Merah. Di saat yang sama juga, Tesla memberikan diskon besar-besaran untuk kendaraan yang dijual di China. Di Amerika Serikat sendiri, kenaikan upah pekerja dan keputusan perusahaan rental mobil Hertz untuk menjual armada mobil elektronik juga berpengaruh pada bisnis Tesla. Umumnya perusahaan rental mobil seperti Sixt dan Hertz berkontribusi terhadap tingginya penjualan Tesla sebelumnya. Sebab perusahaan rental membeli mobil dalam jumlah besar. Namun CEO Hertz, Stephen Scher, mendadak mengatakan akan menjual 20.000 armada mobil listriknya. Mayoritas mobil listriknya justru dipasok dari Tesla. Jadi demikian pemirsa, hal-hal yang tidak baik-baik saja sedang menimpa Tesla. Tapi bisa dipelajari dari hal ini adalah meskipun Elon Musk adalah salah satu orang terkaya di dunia, bukan berarti dia bisa semena-mena saja. Bagus jika hak serikat pekerja di Swedia bisa menang, karena para pekerja sebenarnya hanya memperjuangkan haknya kok. Keamanan di pekerjaan dan gaji yang jelas, dan tentunya itu merupakan hak dari pekerja. Meskipun memakan waktu yang lama, kita nantikan bagaimana ujung dari konflik antara Tesla dan pekerja di Swedia ini ya pemirsa.